Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 22 Desember 2021, hari biasa khusus dalam pekan keempat Advent. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 24 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kedua bacaan liturgi hari ini menampilkan dua sosok perempuan yang mengalami karya agung Allah dalam diri dan hidup mereka, yakni Hana dan Maria. Hana adalah seorang perempuan yang menurut bacaan pertama hari ini diberi kepercayaan, diberi anugerah oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan anaknya yang diberi nama Samuel. Itu terjadi sesudah Hana berdoa sekian lama kepada Allah supaya Allah memberikan kepadanya seorang anak. Sementara sosok perempuan yang kedua adalah Maria. Maria juga mengalami anugerah atau kepercayaan dari Allah yang luar biasa. Dia mengandung dan melahirkan Mesias, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, Immanuel. Saudari dan saudara yang terkasih, baik Hana maupun Maria telah mengalami karya agung Allah dalam hidup mereka. Bacaan liturgi hari ini juga menampilkan kepada kita caranya masing-masing, baik Hana maupun Maria, menyatakan rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada mereka karya agung, yakni mengandung dan melahirkan. Hana mengandung dan melahirkan Samuel, dan Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Hana sebagai wujud syukur kepada Allah yang menganugerahkan karya agung kepadanya, Hana melakukan atau Hana pada akhirnya mempersembahkan kembali anak yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dia mempersembahkan kembali anak itu kepada Allah dan membiarkan Allah melakukan apa saja atau memakai Samuel untuk apa saja dalam karya-karya Allah. Sementara Bunda Maria, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Memang pertama-tama dengan ucapan bibirnya, tetapi hidupnya seluruhnya menjadi wujud paling konkret rasa syukurnya kepada Allah yang memberi kepercayaan kepadanya mengandung dan melahirkan putra Allah sendiri, yakni Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kalau kita berbicara mengenai karya agung Allah sebagaimana yang dialami oleh Hana dan Maria, kita pasti juga mengalami karya agung Allah itu. Karena karya agung Allah atau Allah bisa melaksanakan karya agungnya dalam diri setiap orang, entah yang percaya kepadanya ataupun bukan, tetapi yang ia kehendaki boleh mengalami karya agungnya itu. Sama seperti Hana dan Maria,
kita pun pernah mengalami karya istimewa dari Allah. Hanya mungkin wujudnya berbeda di antara kita dengan Bunda Maria dan juga Hana dalam Perjanjian Lama. Poinnya adalah masing-masing kita pernah mengalami karya agung Allah. Saudari dan saudara terkasih, kalau Hana dan Maria telah mengungkapkan wujud syukurnya kepada Allah yang menganugerahkan karya agungnya kepada mereka dengan cara mereka masing-masing, apa kiranya ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah sekian banyak kali menyampaikan atau memberikan atau menganugerahkan karya agungnya kepada kita. Apakah kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria? Apakah kita mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Hana? Terserah. Yang paling penting, ada bentuk syukur kita kepada Allah yang telah melakukan karya agungnya dalam hidup kita. Bentuknya boleh berbeda-beda, entah kecil atau besar. Tetapi poinnya jelas, kita diajak melalui contoh yang diberikan oleh Hana dan Maria dalam kedua bacaan liturgi hari ini untuk selalu mau menyatakan rasa syukur kita dengan cara kita masing-masing dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.